Allah, antara laki dan perempuan yang bukan mahram ya, sebaiknya kita juga pembenahan bahasa, bukan muhrim, tapi mahram ke muhrim naik haji. Mahram itu haram dinikahi. Bagaimana bersalaman? Kita bicara hukum, kemudian ada bicara menjaga perasaan orang, menjaga tata krama, ini macam-macam. Li'ayyuta'ana ahadikum bimikhyatin min hadidin khairu min an tamassa imra'atan la tahillulah. Disebutkan bahwa bersentuhan laki dengan perempuan, seandainya ditusuk kepalanya, biarpun riwayat ini perselisihkan oleh para ulama hadis, ditusuk kepalanya dengan tusukan itu lebih ringan daripada harus bersentuhan perempuan yang tidak halal. Istri bukan mahram, tapi halal karena dinikahkan. Tapi yang tidak dinikahi adalah bagaimana hukum bersalaman. Jadi kalau kita tengok pembahasan para ulama, semuanya rata-rata Anda dilihat di bab-bab, bukan bab wudhu saja, ini bukan bab membatalkan wudhu. Akan tapi ini di bab nikah dibahas juga, pembahasan sangat jelas tentang aurat, tentang tidak boleh bersentuhan, ini sangat jelas. Cuman kadang di saat ini menjadi sebuah tradisi satu kampung, seolah-olah hukum ini tertutup. Cuman kita harus punya adab. Bahwasanya bersalaman laki dengan perempuan sesuai dengan para ulama. Di referensi hampir rata-rata. Anda bisa membaca kitab fikih apapun. Nanti di bab nikah ada, di bab wudhu biasanya sedikit. Di bab nikah itu kan bab mahrominya itu akan dibahas tentang kemahroman nanti. Di situ disebutkan memang tidak diperkenankan. Sudah, sebisa mungkin. Sebisa mungkin selagi itu bukan mahram Anda, ya Anda jangan bersalaman. Itu kan usaha. Kemudian di saat Anda sudah bisa seperti itu, hendaknya Anda bisa. Dan caranya yang cantik dong, jangan cara sok bikin orang kesel. Astagfirullahaladzim, haram, ya tidak usah begitu. Dan kita harus sadar bahwasanya orang tidak ada yang sempurna dalam beragama. Ada orang mungkin matanya tidak mau bersalaman, tapi matanya mungkin lupa suka jelalatan, kan ada saja. Jadi kalau Anda sudah menjadi baik, jangan sok deh, jangan merendahkan orang lain. Ini yang perlu kami tegaskan di sini. Yang jelas ini hukum harus sampaikan, Anda jangan bersalaman. Sebisa mungkin. Lalu kemudian Anda melihat orang masih bersalaman, tidak perlu Anda merendahkan. Mungkin dia juga sebelumnya pengen mengingkari, pengen menghindar, tapi nggak bisa. Mungkin terlalu dekat selama ini, atau tiba-tiba disodorkan depannya, kalau enggak kan takut nyakiti hati, macam-macam sebab. Yang penting kalau Anda sudah bisa menjadi baik, jangan sok deh, termasuk mohon maaf. Lebih kita buat contoh lebih jauh dari misalnya Anda sudah bisa menutup aurat. Yang semacam ini, bagus. Lalu Anda melihat tetangga Anda, buka paha haram atau tidak? Pakai celana pendek, haram. Tapi nggak boleh Anda merendahkan, menyakiti dia. Tetap pertama mendoakan dan mengingatkan. Merendahkan itu tidak boleh. Lalu langsung mulai, dasar kiai apaan masih salaman. Loh kok Anda belum apa-apa merendahkan? Hati Anda yang kotor setelah itu. Memang jangan bersalaman, selesai untuk Anda dulu. Kemudian Anda berdakwah pelan-pelan untuk mengajari di kiri kanan Anda dan seterusnya. Tapi merendahkan jadi tidak boleh. Merendahkan tidak boleh. Yaitu tadi sudah mentang-mentang menutup aurat, apalagi tingkatnya bercadar, merendahkan yang belum bercadar. Yang belum bercadar ngecek yang bercadar. Kau aja ecek entok. Yang sudah menutup aurat, saya melihat orang menutup, astagfirullahaladzim. Nah begitu. Dia bisa saja menangis karena suaminya yang melarang menutup aurat, bisa saja dia nangis. Atau perusahaan yang memaksa dia harus buka kerudung, bisa saja begitu. Jadi pokoknya begini, kalau Anda sudah menjadi baik, bersyukurlah kepada Allah. Yang pertama, tanda Anda tulus dalam melakukan kebaikan, Anda merindukan orang lain, bukan merendahkan. Yang masih bersalaman mungkin Anda bunyai, Pak Yai mungkin, tidak usah Anda, oke ayo masih salaman. Kenapa Anda menjadi busuk akhlak, merendahkan orang? Apakah Anda tahu bahwasanya dia juga sebetulnya tidak menginginkan semacam itu? Karena masyarakat sangat awam, belum bisa ditinggalkan dan sebagainya. Bisa jadi semacam itu. Cuman kami bicara ranah hukum dulu, begitulah para ulama mengatakan, Anda cari kitab fikih manapun yang pernah Anda baca. Atau asatid fikih, harus jujur. Lihat baca kitab fikih-fikih. Tentang masalah urat, masalah yang boleh disentuh dan sebagainya. Sangat jelas pembahasan ini. Cuman kadang, karena di masyarakat, mungkin melihat orang pada bersalaman, hukum ini menjadi tertutup. Tapi setelah Anda paham betul, Anda tidak boleh sok. Beragama itu nggak boleh sok. Sehingga nolaknya pun bikin kesel. Astagfirullahaladzim, haram. Ya, nek. Maka diejek nanti, biasa saja. Menghindari yang cantik. Apalagi Anda orang Sunda, Sunda paling enak.
Ini sudah selesai salimannya. Cuman kebablasan, laki dengan laki begini juga, saya disalami begini. Ini jadi sudah begitu. Kalau perempuan dengan laki-laki kan masih bisa begini, nggak sampai sentuhan. Wah, ini cakep ini. Ini madhab Sundawi ini kayaknya bisa disebarkan untuk menghindar salaman. Tapi menghargai masih ada, tapi tanpa salaman. Tapi kan laki-laki ada yang bablasan gini, laki-laki. Lagi salaman, dan yang serius salaman, bagi seperti itu ya. Ini bab salaman, jadi berusahalah Anda untuk menghindar semaksimal mungkin. Kemudian setelah Anda bisa ingat, jangan merendahkan siapapun. Di dalam menyuarakan pesan pun harus indah. Nggak boleh Islam disampaikan dengan menakutkan, menyeramkan, dan seterusnya. Dan tidak ada perendahan. Bermacam-macam orang dikirikan Anda. Bukan urusan bab salaman saja. Orang menutup aurat juga belum bisa sempurna, dan seterusnya. Merendahkan adalah bukan cara kita membawa kepada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, selanjutnya bisa ditutup dengan pengumuman dan doa. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.